Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kamil dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas mengenai kebijakan dan pembangunan sektor pertanian dengan anggotanya yaitu Erlina Rahmawati, Elisa Yulita Rahmawati, Sela Septiana, Vivin Ardianti, Muhammad Aryo Pangestu, Muhammad Faizal Afif, Hidayatullah, Rian Mukti Saputra, dan Gansar Setia Aji. Selanjutnya materi yang pertama yaitu sejarah singkat pertanian Indonesia. Secara umum, terdapat 5 subsektor yang menyokong pertanian, yaitu subsektor pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan, yang mana perkembangan klima tersebut tidak terlepas dari perjalanan panjang. Sebelum kemerdekaan, peran pemerintah dilakukan oleh penjajah dan oleh kerajaan. Namun, peran tersebut diambil oleh pemerintah pada era setelah kemerdekaan. Sebenarnya, tanpa adanya peran pemerintah, pelaku usaha dapat memproduksi dan bertransaksi dengan pihak lain atau konsumen dengan sendirinya. Akan tetapi, adanya peran pemerintah dianggap penting, terutama dalam mempercepat penemuan teknologi dan penyampaian teknologi. Usaha tiap-tiap para petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar produksi. Maka perlu adanya turut campur tangan manusia di dalam perkembangan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Menurut A.T. Moser dalam bukunya Modificated Agricultural Moving bahwa pembangunan pertanian adalah suatu dari perkembangan ekonomi dan masyarakat secara umum. Dalam artian luas, pembangunan pertanian bukan sebuah proses atau kegiatan dalam produksi pertanian saja, melainkan juga sebuah proses teknis dan sosial nilai norma perilaku sosial, etika dan juga sebagainya. Ini mencapai sebuah pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang berkembang. Petani merupakan pemilik utama pangan dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan. Maka dari itu, pembangunan pertanian merupakan bagian dari Pentingnya pembangunan pertanian. Pertanian mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian, yaitu kontribusi produk dalam sumbangannya terhadap PDB dan juga kontribusi pada pasar. Peran penting lainnya adalah dalam penyediaan kebutuhan pangan manusia, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Di Indonesia sebagai negara agraris ada perannya tambahan dari sektor pertanian, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis kemiskinan. Keuntungannya pentingnya pertanian yaitu sebagai potensi sumber daya yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat, yang terakhir menjadi basis pertumbuhan. Kemudian yakni model pembangunan pertanian. Nah, yang pertama model eksploitasi, yang kedua model konservasi, yang ketiga model lokasi, yang keempat model difusi, yang kelima model high pay of input atau input dengan hasil tinggi, dan yang keenam model induced innovation. Kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan PDB nasional tertinggi dicapai pada tahun 1985 sebanyak 21,51% jika dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya
Hal ini seiring dengan pertumbuhan pangsa dan sumber pertumbuhan yang dicapai sektor pertanian. Selanjutnya, besarnya kontribusi subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDB pertanian ditandai dengan pertumbuhan pangsa dan sumber pertumbuhan yang telah dicapai. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor terpenting di dalam perekonomian Indonesia. Indonesia diakui oleh dunia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar, mencakup tanaman pangan, hortikultura, tanaman industri, perkebunan, perikanan, dan juga pertanian. Namun demikian, keanekaragaman hayati tersebut masih bersifat semu. Karena apa? Karena masih berupa potensi. Nah, untuk itu, agar tidak menjadi potensi semata, maka perlu kemampuan untuk menggali, memanfaatkan, dan juga mengembangkan pertanian yang belum optimal. Hal itu dapat dilakukan melalui rekayasa teknologi. Ada salah satu strategi dasar dalam pengembangan pertanian, yaitu melalui penggunaan lahan secara benar. Sumber daya yang kedua, sumber daya sosial ekonomi. Diketahui sektor pertanian berperan penting dalam penyerapan angkatan kerja, di mana mencapai 27,3 juta orang yang kemudian menaikkan secara signifikan menjadi 33,5 juta orang. Ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja yang besar menjadikan sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian nasional. Dari aspek kuantitas sendiri, sumber daya manusia yang bekerja di pertanian itu lebih besar dibandingkan dari sektor lainnya. Namun, secara kualitas, sebagian besar sumber daya manusia itu dinilai rendah apabila diukur dari tingkat pendidikannya. Kita dapat melihatnya pada PowerPoint tersebut bahwa pendidikan yang tinggi itu presentasinya lebih sedikit, yaitu 0,30% dibandingkan yang tidak sekolah sebesar 26,25%. Kenyataannya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan itu berkolerasi negatif dengan keinginan mereka untuk bekerja di sektor pertanian. Sehingga perlunya upaya untuk menarik sumber daya manusia berpendidikan lebih tinggi tersebut agar bekerja di sektor pertanian dan dapat mengembangkan pertanian dengan kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Kemudian, sumber daya manusia di pedesaan itu relatif besar, berpotensi tinggi untuk membangun pedesaan dalam pengembangan pertanian. Hal itu dilakukan karena apa? Karena budaya masyarakat pedesaan itu menghargai tata nilai yang menjunjung tinggi kemajuan seperti kerja keras, rajin, hidup hemat, dan juga daya empati yang tinggi. Permasalahan pembangunan pertanian. Permasalahan dalam pembangunan pertanian bisa bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal. Tantangan internal pembangunan pangan dan pertanian Indonesia yaitu terbatasnya sumber daya alam, kompetisi pemanfaatan lahan termasuk perairan dan air akan semakin buruk. Yang kedua, dampak perubahan iklim global. Dalam 3 tahun terakhir ini banyak kejadian iklim ekstrim di Indonesia terasa lebih nyata. Masyarakat mengalami kejadian fenomena iklim ekstrim tersebut. Yang ketiga, pertanian Indonesia dicirikan atau didominasi oleh usaha tani skala kecil. Yang keempat, adanya ketidakkeseimbangan produksi pangan antar wilayah. Yang terakhir, proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi. Kelangkaan energi finansial telah mengubah kesadaran bahwa masalah pangan tidak dapat diputuskan dengan sistem distribusi pangan global saja. Akan tetapi harus
inflasi akibat perubahan iklim sehingga harga pangan menjadi lebih mahal. Yang keempat adalah bencana alam. Dampak yang diakibatkan dari bencana alam mengakibatkan kemampuan dan ketersediaan pangan sering terganggu. Yang kelima adalah peningkatan jumlah penduduk. Dengan tingginya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan lebihnya kapasitas lahan yang tersedia. Yang keenam adalah aspek distribusi. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan aksesibilitas dan sarana yang efisien. Yang ketujuh adalah laju urbanisasi. Akibat dari tingginya angka laju urbanisasi sehingga generasi muda cenderung meninggalkan pekerjaan atau pertanian, sehingga sektor pertanian menjadi kurang Untuk selanjutnya yakni sektor-sektor yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian, yaitu yang pertama faktor lahan, di mana faktor lahan ini merupakan media utama dalam memproduksi segala jenis macam produk pertanian. Nah, tanah ini berpengaruh secara makro dan mikro. Nah, untuk secara makronya, tanah mempengaruhi dalam hal jenis tanah, kesesuaian tanah. Nah, sedangkan secara mikro, tanah mempengaruhi dari segi kepemilikan tanah. Faktor yang kedua yakni faktor infrastruktur. Salah satu contohnya adalah irigasi, di mana irigasi ini sangat berpengaruh pada hasil produk pertanian karena merupakan sistem pengairan di mana jika kualitasnya baik maka produk pertanian yang dihasilkan juga akan baik. Yang ketiga yakni faktor teknologi dan SDM, di mana tidak hanya berpengaruh dari segi kuantitas tetapi juga segi kualitas. Nah, yang faktor keempat yakni faktor energi, di mana energi ini mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsungnya yakni salah satu contohnya adalah BBM yang digunakan untuk menghidupkan traktor, dan yang secara tidak langsungnya di mana seperti digunakan oleh pabrik pupuk dalam memproduksi pupuk dan energi yang digunakan oleh pabrik-pabrik lainnya yang memproduksi input-input sektor pertanian. Faktor selanjutnya yakni sarana produksi pertanian, yang nantinya sarana produksi pertanian ini akan mempengaruhi baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari hasil produk pertanian. Selanjutnya yang keenam yakni faktor modal, di mana modal ini sangat mempengaruhi untuk semua sektor. Nah, di sektor pertanian ini modal diharapkan hal pemerintah untuk memberikan bantuan modal sebagai penyuplai untuk sarana produksi maupun kebutuhan produksi lainnya. Kemudian faktor yang ketujuh yakni faktor kelembagaan, di mana kelembagaan ini sangat dibutuhkan dalam semua sektor, salah satunya juga sektor pertanian, untuk mengakomodir dan mengkoordinasi segala kegiatan baik produksi, distribusi hasil produk pertanian. Nah, di kelembagaan ini diperlukan perwakilan-perwakilan dari bidang pertanian maupun dari pemerintah. Dan faktor yang terakhir yakni faktor kebijakan. Nah, regulasi pemerintah ini tentunya memberikan dampak pada semua sektor dan salah satunya sektor pertanian. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Sela Septiana, NIM 163. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan yang langsung terkait dengan sektor pertanian. Setidaknya ada 7 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan pertanian, dan yang kedua ada kebijakan dalam peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian. Yang ketiga ada kebijakan dalam memperluas dan meningkatkan basis produksi, dan yang keempat ada kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian, dan yang kelima ada kebijakan dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Yang keenam ada kebijakan dalam meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna, dan yang yang terakhir yaitu kebijakan dalam meningkatkan promosi dan proteksi komoditas pertanian. Lalu materi selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah era Orde Baru dalam pembangunan pertanian. Kebijakan dalam
Yang pertama, kebijakan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih. Yang kedua, kebijakan dalam peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian. Yang ketiga, kebijakan dalam memperluas dan meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan. Yang keempat, kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian. Yang kelima, kebijakan dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Yang kelima, kebijakan dalam meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat. Dan yang terakhir, kebijakan dalam meningkatkan promosi dan proteksi komoditas pertanian. Ya, kebijakan pertanian dan pangan di era reformasi. Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan pertanian adalah INTP atau Indeks Nilai Tukar Petani. INTP adalah rasio indeks harga yang diterima petani dari pasar terhadap produksi pertaniannya dengan indeks harga yang dibayar petani untuk mendapatkan sarana produksi pertanian dan barang serta jasa yang dikonsumsi. Perbedaan pola pertanian di era Orde Baru dan reformasi pertanian. Pada masa Orde Baru, pembangunan pertanian diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri dan sistem agribisnis dikembangkan secara simultan dan harmonis. Pada masa Orde Baru, untuk teknik pertanian bisa dilakukan di tanah datar sehingga teknik ini disebut bertegal, yaitu cara bertani di tanah kering. Setelah itu dibersihkan dan kemudian ditanami oleh tanaman penghasil bahan pangan. Di era reformasi, sistem pola pembangunan pertanian di Indonesia semakin berkembang dibandingkan era Orde Baru. Para petani melanjutkan pembangunan era Orde Baru yang menggunakan pembasmi hama, teknik pembibitan yang lebih ditingkatkan sehingga padi dapat menghasilkan panen yang lebih banyak dan lebih meningkat pada kualitas hasil produksi. Baik, saya akan menjelaskan tentang program pembangunan pertanian. Jadi untuk mensukseskan program pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan kesejahteraan petani melalui 3 program strategis, yaitu penyediaan layanan kredit usaha rakyat atau KUR, yang kedua program gerakan 3 kali ekspor atau GRATIEX, dan yang terakhir adalah pembentukan komando strategis pembangunan pertanian atau Konstratani. Yang pertama, apa sih itu program KUR? Program KUR adalah program strategi yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu ke hilir melalui akses yang lebih mudah. Jadi program ini diharapkan mampu menopang dan memperkuat potensi pertanian di daerah-daerah. Yang kedua ada program penguat gerakan 3 kali lipat ekspor atau GRATIEX. Jadi program ini dibuat sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian agar bekerja dengan cara yang tidak biasa. Cara yang tidak biasa yang dimaksud ini seperti apa sih? Jadi cara yang tidak biasa ini adalah dengan memanfaatkan teknologi inovasi, jejaring dan kerjasama yang kuat. Jadi dengan begitu akses informasi terkait potensi komoditas ekspor di masing-masing daerah ini menjadi terbuka lebar dan memiliki tujuan ekspor yang bisa diakses melalui aplikasi peta potensi ekspor dan Indonesian Maps of Agriculture Commodities Export. Yang ketiga adalah pembentukan komando strategis pembangunan pertanian Konstratani. Jadi ini difungsikan sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan di tiap kecamatan. Jadi semua dikendalikan dengan artificial intelligence juga untuk mengatur lalu lintas peta pertanian yang bisa berubah-ubah setiap hari. Untuk mencapai program ketahanan pangan, ada 2 pilihan, yaitu dengan cara swasembada pangan atau kecukupan pangan. Swasembada pangan ini diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan yang sejauh mungkin berasal dari pasokan domestik dengan meminimalkan ketergantungan pangan pada perdagangan pangan. Swasembada ditargetkan untuk 3 komoditas pangan utama, yaitu kedelai, jagung, dan daging. Sedangkan untuk swasembada berkelanjutan itu pada padi dan juga jagung. Selama tahun 2019, capaian swasembada dapat kita lihat pada
tabel yang tertera di PowerPoint tersebut. Yang pertama ada padi dengan capaian hingga 54,60 juta ton, yang mana mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya 52,26 juta ton. Untuk impornya sendiri mencapai 444.508 ton. Strategi untuk mencapai swasembada padi itu dapat dilakukan dengan melakukan percepatan peningkatan produktivitas padi dengan fokus pada produktivitas padi yang di bawah rata-rata, dan juga dilakukan perluasan area tanam melalui pemanfaatan peremajaan perhutani dan juga intutani. Selanjutnya untuk capaian jagung dan kedelai itu sama seperti padi, mengalami kenaikan di tahun 2019. Yang berbeda yaitu pada capaian produksi sagu, di mana produksi sagu mengalami penurunan dari tahun 2019 yang hanya 3,59 juta ton, yang sebelumnya di tahun 2012 itu mencapai 4,63 juta ton. Untuk impor sagu mencapai 26.000 ton. Yang terakhir yaitu produksi daging sapi itu mencapai 4,9 juta ton. Untuk produksinya tetap stabil karena di tahun 2018 juga sekitar 4,9 juta ton. Untuk impornya daging sapi mencapai 73.500 ton. Berikutnya adalah sasaran strategis. Ada 5 macam sasaran strategis. Pertama, swasembada padi, jagung, kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula. Yang kedua, peningkatan diversifikasi. Yang ketiga, peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor. Yang keempat, penyediaan bahan baku bioindustri dan bionitri. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan petani. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem pertanian dari masa ke masa. Yang pertama yaitu kelebihan dari sistem pertanian masa Orde Baru. Yang pertama yaitu terciptanya kestabilan ekonomi Indonesia dengan adanya repelita, dan yang kedua berkembangnya kemampuan petani dalam hal pengolahan lahan maupun produksi bahan pangan menjadi lebih modern. Yang ketiga, terjadinya peningkatan produksi hasil pertanian yang menjadikan Indonesia itu berhasil bangkit dari masalah kebutuhan pangan dengan menciptakan swasembada pangan. Dan yang terakhir, terciptanya sumber daya manusia yang lebih kompeten dan menghasilkan sebuah sistem pertanian yang lebih modern. Selanjutnya ada kelebihan dari sistem pertanian pada masa reformasi. Jadi pada program yang dijalankan pemerintah tentang program SRI dapat dilihat beberapa kelebihan diantaranya, yaitu yang pertama, SRI hanya membutuhkan benih yang lebih sedikit. Dan yang kedua ada produktivitas, dengan sistem SRI telah dibuktikan secara signifikan meningkat. Dan yang ketiga ada sistem pengairan yang intermiten atau terputus sampai kondisi tanah kering meretak akan memperbaiki lingkungan mikro bagi tanah, sehingga secara pasti akan memperbaiki kondisi tanah. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu penggunaan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sistem konvensional, akan memperbaiki efisiensi pengairan dan dengan demikian memiliki potensi bagi perluasan areal irigasi. Dan selanjutnya yaitu ada kekurangan dari sistem pertanian Orde Baru. Yang pertama yaitu timbulnya kesulitan untuk mengatasi dampak dari kemajuan pengolahan tanaman yang lebih modern. Dan yang kedua, petani menjadi tertinggal karena kurangnya penyuluhan pertanian kepada para petani. Dan yang ketiga, terjadi keterbelakangan subsektor selain pangan dikarenakan pemerintah itu lebih mengutamakan kemajuan dalam produksi tanaman pangan. Dan selanjutnya yaitu kekurangan pada masa sistem pertanian di reformasi, yaitu yang pertama, petani itu belum siap dengan adanya
beberapa kebijakan dari pemerintah yang dianggap terlalu sulit dan merepotkan, karena ini akan menjadi beban tersendiri bagi petani. Dan yang kedua yaitu dalam permasalahan irigasi, itu petani menjadi kebingungan akibat memahami panduan yang tidak pasti dalam sistem pembagian air. Perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama berupaya mencoba membuat penelitian untuk mencari varietas baru bibit-bibit tumbuhan unggul atau rekayasa teknologi produksi dan dibudidayakan secara optimal sehingga dapat meningkatkan penjualan hasil pertanian di Indonesia. Nah, yang kedua, mengadakan program penyuluhan Bina Desa Pertanian, memberdayakan masyarakat petani dalam mengelola hasil taninya. Nah, dan yang ketiga, mendampingi petani dalam mengelola bahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan bagi hasil serta evaluasi keseluruhan untuk meminimalkan kerugian. Kemudian yang keempat, membuat strategi pengembangan pertanian yang inovatif, kreatif, untuk meningkatkan daya saing dan juga mengadakan pengembangan pertanian dengan mengutamakan perlindungan ramah lingkungan yang tentunya tidak menghasilkan limbah. Dan yang kelima, membangun produktivitas pertanian dengan menggunakan teknologi yang modern, mengadakan pelatihan-pelatihan melalui kelembagaan mahasiswa. Dan yang keenam, mencari penanggulangan kegagalan hasil panen. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Jadi, pembangunan berkelanjutan termasuk ke dalam pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan komitmen negara-negara di dunia yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Masih banyak dijumpai permasalahan dalam implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan, terutama di negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Jadi, di Indonesia, salah satu penyebab yang menonjol adalah adanya ego sektoral yang menyebabkan pelaksanaan menjadi tersekat. Jadi, konsep pembangunan berkelanjutan bersifat multidimensi sehingga dalam implementasinya ini harus merupakan program terpadu lintas sektor dan multidisiplin pada tingkat pusat dan atau daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam kaitan pembangunan pertanian ke depan merupakan masalah yang kompleks. Lain mengupayakan pencapaian MDGs atau Millennium Development Goals yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, menciptakan kebijakan harga atau pricing policy yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus. Selanjutnya, untuk memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global. Memperbaiki citra petani di pertanian agar kembali diminati generasi penerus, memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif dan memenuhi kebutuhan pangan serta mengembangkan komoditas unggulan hortikultura, peternakan, dan perkebunan.